Senja turun perlahan di kota Giriwangi, membawa langit berwarna jingga pucat yang perlahan berubah menjadi kelabu. Jalanan di sekitar kawasan kampus Universitas Manggala tampak mulai lengang. Hanya sesekali kendaraan melintas dengan suara mesin yang menggema di antara gedung-gedung tinggi yang mulai kehilangan cahaya. Di sisi barat kampus, sebuah halte tua berdiri di pinggir jalan yang jarang dilalui orang, dikelilingi pepohonan besar yang rantingnya menjulur seperti tangan-tangan kaku yang menggantung di udara. Di tempat itulah Raka, seorang pengemudi ojek daring yang sudah bertahun-tahun menjalani pekerjaan ini, berhenti sejenak menunggu pesanan berikutnya. Tubuhnya sedikit membungkuk karena lelah, matanya memandangi layar ponsel dengan sisa konsentrasi yang ia punya setelah seharian berkeliling kota. Namun entah mengapa, sore itu terasa berbeda. Udara tidak hanya dingin, tetapi juga berat. Seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut memenuhi ruang di sekitarnya. Ketika notifikasi pesanan masuk, Raka tanpa berpikir panjang langsung menerimanya. Titik penjemputan berada tepat di halte tempat ia berhenti, membuatnya hanya perlu menunggu beberapa detik. Ia menoleh ke sekitar, berharap melihat seseorang berjalan mendekat, tetapi yang ia temukan hanya jalan kosong dan suara daun yang bergesekan pelan. Beberapa detik kemudian, tanpa suara langkah, tanpa tanda kehadiran yang jelas, ia merasa jok belakang motornya seperti tertekan oleh beban. Refleks, ia melirik ke kaca spion, dan disitulah ia melihat sosok seorang perempuan muda duduk diam di belakangnya. Wajahnya tertunduk, rambutnya panjang menutupi sebagian pipi, dan tubuhnya terlihat terlalu diam, terlalu kaku, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya hidup. Raka tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil seperti kebiasaan saat menjemput penumpang. Ia mencoba berpikir bahwa mungkin penumpang itu hanya lelah atau tidak ingin berbicara, tetapi perasaan tidak nyaman mulai merayap perlahan di dalam dadanya. Motor dinyalakan, dan perjalanan dimulai menyusuri jalan kecil di dalam area kampus yang semakin gelap karena cahaya matahari yang hampir sepenuhnya hilang. Sepanjang perjalanan, Raka merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tidak ada suara dari penumpang di belakangnya, tidak ada gerakan kecil sekalipun, bahkan napas pun tidak terdengar. Hanya keheningan yang terlalu sempurna, seolah suara mesin motor menjadi satu-satunya tanda bahwa ia masih berada di dunia nyata. Sesekali ia melirik spion, memastikan penumpang itu masih ada, dan setiap kali ia melihatnya, posisi perempuan itu selalu sama, menunduk, diam, tidak berubah sedikit pun. Jalan yang mereka lewati semakin sempit dan sepi. Lampu jalan mulai menyala satu persatu, tetapi cahayanya redup dan berkedip, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti motor. Pepohonan di kiri kanan jalan tampak semakin rapat, dan angin yang berhembus membawa suara yang samar, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Raka mencoba mengabaikan semua itu, fokus pada rute di ponsel yang mengarah ke bagian belakang kampus, sebuah area yang jarang ia lewati sebelumnya. Semakin jauh ia melaju, perasaan tidak enak itu semakin kuat. Dadanya terasa sesak, dan tengkuknya meremang seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari jarak sangat dekat. Saat ia kembali melirik spion, ada sesuatu yang berbeda. Wajah perempuan itu kini sedikit terangkat, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat, dengan mata yang tidak sepenuhnya terlihat karena tertutup bayangan rambut. Namun yang membuat napas Raka tertahan adalah ekspresi wajah itu, kosong, tanpa kehidupan, seperti bukan milik manusia. Ia langsung mengalihkan pandangan ke depan, mencoba menenangkan diri, tetapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan yang tidak ingin ia akui. Ketika akhirnya ia sampai di titik tujuan yang ditunjukkan ponsel, sebuah area terbuka di dekat halte kecil yang bahkan lebih sepi dari sebelumnya, ia memperlambat laju motor dan berhenti. Tanpa berkata apa-apa, ia menunggu beberapa detik, berharap penumpang itu turun dengan sendirinya. Namun tidak ada gerakan. Raka menarik napas, lalu perlahan menoleh ke belakang. Jok motornya kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara langkah menjauh. Tidak ada bayangan yang pergi. Hanya ruang kosong yang tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Jantungnya berdetak keras, dan seluruh tubuhnya kaku seketika. Ia buru-buru melihat ke spion, memastikan apa yang baru saja ia lihat bukan kesalahan. Tetapi hasilnya sama. Tidak ada siapapun di belakangnya. Jalan di sekitarnya juga tetap kosong, seolah sejak awal memang tidak pernah ada penumpang yang ia bawa.
Raka turun dari motor dengan kaki gemetar, matanya menyapu sekeliling dengan cepat, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Namun yang ia temukan hanya halte tua, lampu jalan yang berkedip pelan, dan suara angin yang kini terdengar seperti desahan panjang di telinganya. Ia kembali menatap jok motor, dan untuk sesaat, ia merasa melihat lekukan samar di sana, seperti bekas seseorang yang baru saja duduk, sebelum perlahan menghilang. Raka langsung menyalakan motor tanpa berpikir panjang, meninggalkan tempat itu dengan perasaan panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berani lagi melihat spion. Ia hanya fokus pada jalan di depan, meski setiap detik terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sesekali, ia merasa seperti mendengar suara napas pelan tepat di telinganya, tetapi ia tidak berani memastikan. Setibanya di kontrakan kecilnya di pinggir kota, Raka mematikan motor dan duduk diam beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan perempuan itu terus muncul di pikirannya, duduk diam di jok belakang, menunduk tanpa suara. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang perlahan akan membuka sisi lain dari jalanan yang selama ini ia lewati setiap hari. Dan tanpa ia sadari, sejak saat itu, setiap perjalanan yang ia lakukan tidak lagi sekadar mengantar penumpang, tetapi juga mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Malam turun lebih cepat di kota Giriwangi setelah hujan mengguyur sejak sore, menyisakan jalanan yang licin dan udara dingin yang menempel di kulit seperti kabut tipis yang tidak terlihat. Lampu-lampu jalan menyala redup, sebagian berkedip tidak stabil, menciptakan bayangan yang bergerak tidak wajar di atas aspal basah. Raka kembali menarik jaketnya lebih rapat sebelum menyalakan motor, mencoba mengusir rasa dingin yang tidak sepenuhnya berasal dari cuaca. Sejak kejadian di halte kampus beberapa hari lalu, ia tidak pernah benar-benar merasa tenang. Ada perasaan seperti selalu diawasi, bahkan saat berada di tempat ramai sekalipun. Namun pekerjaan tidak memberi ruang untuk berhenti. Pesanan terus berdatangan, dan kebutuhan hidup menuntutnya untuk tetap melaju, menembus malam yang semakin terasa asing. Pesanan malam itu membawanya ke arah pinggiran kota, menuju kawasan perumahan lama bernama Bukit Cendana yang berbatasan langsung dengan hutan kota. Raka sebenarnya jarang menerima order ke arah sana, karena jalannya sempit, gelap, dan seringkali sinyal tidak stabil. Namun malam itu, entah kenapa, ia langsung menerima tanpa banyak berpikir. Mungkin karena tarifnya sedikit lebih tinggi, atau mungkin karena pikirannya sedang tidak sepenuhnya fokus. Ia hanya mengikuti arah di ponsel, menyusuri jalan utama yang perlahan berubah menjadi gang kecil, lalu semakin menyempit hingga hanya cukup untuk satu kendaraan. Pepohonan mulai terlihat semakin rapat, menjulang tinggi di kiri kanan jalan, menutup sebagian langit dan menyisakan lorong gelap yang hanya diterangi lampu motor. Semakin jauh ia masuk, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi suara kendaraan lain, tidak ada rumah dengan lampu menyala terang, hanya deretan rumah tua yang sebagian tampak kosong dan gelap. Raka mulai merasakan hal yang sama seperti malam di halte, udara yang terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Ia memperlambat laju motor, matanya fokus ke depan, tetapi perhatiannya terpecah oleh rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Saat melewati tikungan pertama menuju area hutan kota, ia melihat sesuatu di sisi jalan. Sebuah sosok berdiri diam di bawah pohon besar. Tubuhnya tertutup kain putih kusam, bentuknya tegak tetapi tidak sepenuhnya seperti manusia. Raka refleks menatap lebih lama, dan dalam sepersekian detik, ia sadar bahwa sosok itu tidak berdiri seperti orang biasa. Posisi tubuhnya terlalu kaku, terlalu lurus, dan yang paling mengganggu, kakinya tidak terlihat menyentuh tanah dengan jelas. Jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Ia mengalihkan pandangan ke depan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, bayangan kain atau plastik yang tertiup angin. Namun ketika ia melirik spion, sosok itu masih terlihat, kini sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak berjalan, tidak melompat, tetapi jaraknya berubah seolah berpindah tanpa gerakan. Raka menelan ludah, tangannya mencengkeram setang lebih erat. Ia menambah kecepatan motor, berharap meninggalkan area itu secepat mungkin. Tetapi jalan di depannya justru semakin gelap. Lampu jalan tidak lagi terlihat, hanya cahaya dari motor yang membelah kegelapan seperti lorong sempit tanpa ujung.
Tidak lama setelah itu, suara mulai terdengar. Awalnya samar, seperti angin yang melewati sela-sela daun. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Seperti tangisan perempuan yang tertahan, panjang dan bergetar, datang dari arah hutan di sebelah kiri. Raka mencoba mengabaikannya, memfokuskan diri pada jalan, tetapi suara itu seolah mengikuti, bahkan terkadang terdengar sangat dekat, seperti berada tepat di sampingnya. Tengkuknya meremang, dan napasnya mulai tidak teratur. Ia ingin berhenti sejenak, memastikan semuanya, tetapi rasa takut menahannya untuk terus bergerak. Ketika ia kembali melirik spion, pemandangan yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya kaku. Sosok putih itu kini berada tepat di tengah jalan di belakangnya. Jaraknya tidak jauh, hanya beberapa meter, dan meskipun tidak terlihat bergerak, posisinya jelas berubah lebih dekat dari sebelumnya. Raka langsung memalingkan wajah, menekan gas lebih dalam, meski jalanan licin. Ia tidak lagi peduli pada rute di ponsel, hanya ingin keluar dari area itu secepat mungkin. Namun anehnya, jalan yang ia lalui terasa semakin panjang, seolah tidak ada ujungnya. Tikungan demi tikungan terlihat serupa, pepohonan di kiri kanan tampak sama, dan tidak ada tanda bahwa ia mendekati kawasan yang lebih terang. Di tengah kepanikan itu, ponselnya bergetar. Notifikasi pesanan baru masuk, dan tanpa ia sadari, sistem navigasi langsung berpindah ke rute lain. Arah baru itu justru membawanya lebih dalam ke area yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Jalan berubah menjadi tanah bercampur kerikil, dan di sisi kanan mulai terlihat deretan batu nisan yang tertata tidak rapi. Raka baru menyadari bahwa ia telah memasuki area pemakaman lama yang berada di tepi hutan kota. Tanah masih terlihat basah, beberapa gundukan tampak baru, dengan kain putih yang masih bersih menutupinya. Bau tanah dan sesuatu yang samar, seperti aroma bunga layu bercampur asap dupa, memenuhi udara. Motor Raka melambat dengan sendirinya. Bukan karena ia ingin, tetapi karena tubuhnya seolah kehilangan tenaga untuk melanjutkan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya, bahkan suara mesin motor terdengar seperti teredam. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat pergerakan di antara nisan. Sesuatu bergerak perlahan, rendah, dan tidak beraturan. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tetapi saat ia kembali melihat ke depan, bayangan itu muncul lagi di sisi jalan, lebih dekat, lebih jelas. Tiba-tiba, suara tangisan yang tadi terdengar dari kejauhan kini berubah menjadi tawa. Tawa yang tipis, melengking, dan tidak stabil, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Raka merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Ia tidak berani lagi menoleh ke arah manapun. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa diri untuk tetap memegang setang. Dalam kepanikan yang memuncak, ia memutar gas sekuat tenaga, membiarkan motor melaju tanpa memperhatikan arah. Yang ia inginkan hanya satu, keluar dari tempat itu. Beberapa menit kemudian, yang terasa jauh lebih lama dari waktu sebenarnya, jalan mulai berubah. Pepohonan tidak lagi serapat sebelumnya, dan lampu jalan kembali terlihat meski redup. Raka akhirnya keluar dari area hutan kota dan pemakaman, memasuki jalan utama yang lebih ramai. Suara kendaraan lain terdengar kembali, membawa sedikit rasa normal yang sempat hilang. Namun meskipun tubuhnya masih berada di jalan yang sama seperti biasanya, perasaan di dalam dirinya tidak kembali seperti semula. Ia tahu, apa yang ia alami barusan bukan sekadar bayangan atau kelelahan. Saat ia berhenti di pinggir jalan untuk menarik napas, tangannya masih gemetar. Ia menatap spion untuk pertama kalinya sejak keluar dari area itu. Untuk beberapa detik, tidak ada apa-apa. Hanya jalan di belakangnya yang tampak normal. Namun tepat ketika ia mulai merasa lega, sebuah bayangan melintas cepat di dalam spion. Sekilas, tetapi cukup jelas untuk membuat napasnya kembali terhenti. Sosok putih itu berdiri diam, seolah masih mengikuti dari kejauhan. Raka langsung menyalakan motor kembali tanpa berpikir panjang. Malam itu belum benar-benar berakhir, dan ia mulai menyadari bahwa apapun yang ia temui di jalan gelap itu mungkin tidak akan berhenti hanya karena ia berhasil pergi. Sesuatu telah memperhatikannya, mengenalinya, dan mungkin perlahan mulai mendekat.
Malam kembali turun di kota Giriwangi dengan cara yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah kota itu perlahan menarik diri dari dunia yang ramai dan menyisakan ruang kosong bagi sesuatu yang lain untuk bergerak. Lampu-lampu jalan menyala redup di sepanjang jalur perumahan Taman Suryalaga, memantulkan cahaya kuning pucat di atas aspal basah yang masih menyimpan sisa hujan sore. Raka berdiri di samping motornya, menarik napas panjang sebelum kembali menjalankan pekerjaannya. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya karena aktivitas seharian, tetapi karena malam-malam sebelumnya yang terus meninggalkan jejak ketakutan di dalam pikirannya. Sejak kejadian di halte kampus dan perjalanan di jalur hutan kota, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat kembali sosok yang sama, diam, pucat, dan selalu berada tepat di belakangnya. Namun kehidupan tidak memberi pilihan untuk berhenti. Ia tetap harus bekerja, tetap harus menerima pesanan, dan tetap harus melintasi jalan-jalan yang kini tidak lagi terasa biasa. Pesanan malam itu datang dengan metode pembayaran di tempat, sebuah pengantaran makanan ke rumah di ujung perumahan yang berbatasan dengan lahan kosong. Raka menerima pesanan itu tanpa banyak berpikir, meskipun ada perasaan samar yang membuatnya ragu. Ia memasukkan makanan ke dalam tas, lalu menyimpan uang kembalian di kantong dalam jaketnya, memastikan resleting tertutup rapat. Kebiasaan itu sudah ia lakukan berkali-kali, dan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Motor dinyalakan, dan ia mulai menyusuri jalan yang semakin sepi seiring ia menjauh dari pusat kota. Rumah-rumah mulai jarang, lampu semakin sedikit, dan suara kehidupan perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang terasa menekan. Saat memasuki bagian terdalam perumahan, Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak asing lagi. Udara kembali terasa berat, seperti di tempat-tempat yang pernah ia lalui sebelumnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara yang samar, seperti bisikan yang tidak jelas arah asalnya. Ia memperlambat motor, matanya terus bergerak mengamati sekitar, mencoba mengantisipasi sesuatu yang mungkin muncul tanpa peringatan. Namun tidak ada apa-apa. Jalan tetap kosong, rumah-rumah tertutup rapat, dan tidak ada tanda kehidupan. Justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Setelah beberapa menit, ia tiba di titik tujuan. Sebuah rumah kecil dengan pagar besi tua berdiri di ujung jalan, menghadap langsung ke lahan kosong yang gelap tanpa penerangan. Tidak ada lampu teras yang menyala terang, hanya cahaya redup dari dalam rumah yang nyaris tidak cukup untuk menerangi halaman. Raka mematikan motor dan turun perlahan, matanya terus mengawasi sekeliling. Ia menunggu beberapa saat, berharap ada seseorang keluar untuk mengambil pesanan. Namun tidak ada gerakan, tidak ada suara pintu dibuka. Hanya kesunyian yang terasa semakin dalam. Beberapa detik kemudian, tanpa tanda yang jelas, pintu rumah itu terbuka sedikit. Tidak terlihat siapa yang membukanya. Hanya celah gelap yang perlahan melebar, seolah mengundang tanpa benar-benar menunjukkan keberadaan manusia di dalamnya. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah mendekat dengan ragu, meletakkan pesanan di dekat pintu sesuai kebiasaan, lalu mundur beberapa langkah. Dalam situasi normal, seseorang akan muncul untuk memberikan uang pembayaran. Namun kali ini, tidak ada siapapun. Raka menunggu. 1 menit, 2 menit. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Akhirnya, dari dalam kegelapan celah pintu, sesuatu bergerak. Sebuah tangan muncul perlahan, pucat dan kaku, menggenggam uang yang kemudian diletakkan di lantai tanpa suara. Tangan itu tidak bergerak seperti tangan manusia pada umumnya. Gerakannya terlalu lambat, terlalu kaku, dan setelah meletakkan uang, tangan itu langsung menghilang kembali ke dalam gelap, diikuti pintu yang menutup sendiri tanpa bunyi. Raka tidak berani berpikir terlalu jauh. Ia segera mengambil uang itu, memasukkannya ke kantong jaket, dan bergegas kembali ke motor. Perjalanan pulang dimulai dengan keheningan yang sama, tetapi kali ini terasa lebih berat. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih bisa dijelaskan secara logis, meskipun hatinya menolak percaya. Beberapa meter dari rumah itu, ia merasa jaketnya seperti tertarik dari dalam, seolah ada sesuatu yang bergerak di kantong tempat ia menyimpan uang. Ia langsung menepikan motor di bawah lampu jalan yang redup, tangannya gemetar saat merogoh kantong tersebut. Ketika ia membuka resleting, napasnya langsung terhenti.
Uang yang baru saja ia terima hilang. Tidak ada sobekan di kantong. Tidak ada tanda bahwa uang itu jatuh. Kantong itu tertutup rapat seperti sebelumnya, tetapi isinya kosong. Raka berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia bahkan belum menempuh jarak jauh. Tidak mungkin uang itu jatuh tanpa ia sadari. Perasaan dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia menoleh ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar tidak sendirian. Di ujung jalan yang gelap, di antara bayangan pepohonan yang bergoyang pelan, ia melihat sesuatu berdiri diam. Sosok yang sama. Tubuh tinggi dengan balutan putih kusam, tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu jelas. Raka tidak lagi mencoba memahami. Ia langsung naik ke motor dan menyalakan mesin dengan tangan yang gemetar. Ketika ia melirik spion, sosok itu masih ada, tetapi kali ini tidak sendiri. Di sisi lain jalan, bayangan lain tampak berdiri, lebih samar, dengan bentuk yang tidak sepenuhnya jelas, tetapi cukup untuk membuat jantungnya terasa seperti berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu memacu motor sekuat tenaga, meninggalkan jalan itu tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh satu kesadaran yang tidak bisa ia abaikan. Semua kejadian yang ia alami, penumpang yang menghilang, sosok di jalur hutan, suara tangisan, hingga uang yang lenyap, bukanlah peristiwa terpisah. Semuanya seperti bagian dari satu rangkaian yang perlahan membawanya lebih dalam ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah jalanan yang selama ini ia lewati menyimpan sisi lain yang hanya terbuka pada waktu-waktu tertentu, dan tanpa ia sadari, ia telah masuk terlalu jauh ke dalamnya. Ketika akhirnya ia sampai di kontrakan, Raka tidak langsung masuk. Ia duduk di atas motor dalam keadaan diam, menatap jalan kosong di depannya. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya, tetapi justru di dalam kesunyian itu ia merasa sesuatu masih mengawasinya. Ia perlahan menoleh ke spion untuk terakhir kalinya. Tidak ada siapapun. Hanya bayangannya sendiri yang tampak lelah dan pucat. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Ketiadaan itu tidak berarti semuanya telah berakhir. Karena sejak malam itu, setiap kali ia kembali ke jalan, ia selalu merasakan hal yang sama. Seolah ada sesuatu yang ikut naik bersamanya. Duduk diam di belakang. Menunggu. Tidak pernah benar-benar pergi.